Pemirsa, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki memberikan pernyataan bahwa masuk akal apabila putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres dibatalkan. Lantas mungkinkah jika memang ditemukan pelanggaran putusan MK bisa berubah? Sudah hadir Hakim MK periode 2003-2009 Marwarar Siahaan dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Anissa. Saya ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Pak, kalau misalnya dari MKM ini kan ada bukti baru Pak, yang CCTV. Kalau misalkan memang terbukti Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar etik, mungkin nggak Pak keputusan MK-nya ini berubah? Iya, kalau saya mengatakan ya agak sulit untuk mengatakan berubah. Siapa yang mengubah kan? Kalau misalnya Ketua MK telah nyata-nyata melanggar etik, memang di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan putusan demikian cacat. Tetapi bedanya kalau misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu adalah mengatur kekuasaan kehakiman secara umum, tetapi ada lex spesialisnya di Undang-Undang MK, yaitu mereka hanya 9 dan kemudian sekali diucapkan putusan itu di hadapan umum, dia final and binding. Tetapi kalau putusan peradilan umum katakanlah dia cacat, dia langsung dinyatakan tidak sah dan kemudian ditunjuk majelis lain yang memeriksa perkara itu untuk memutusnya ulang. Tapi bagaimana dengan putusan MK itu saya kira problematik yang agak kita hadapi. Masalahnya sekarang kalau kita katakan ini bayi cacat tetapi lahir sudah begini, apakah memang ini akan diterima atau tidak? Ini alamat daripada putusan MK itu kalau di sini sebenarnya pemerintah, DPR dan pemerintah, kemudian juga pelaksana pelaksana pemilu yaitu KPU. Kalau memang di dalam sejarah katakanlah putusan-putusan MK itu tidak selalu bisa dilaksanakan dalam, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga terjadi begitu, sehingga ada juga putusan MK itu yang diignore, diabaikan. Kalau di sini bisa nggak Pak Marwarar? Nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita lihat di DPR itu alamatnya adalah DPR, dia ignore saja misalnya soal DPD, ya kan? Tetapi ini karena ini merupakan kepentingan seluruh rakyat, saya kurang tahu bagaimana pembelahan masyarakat di dalam melihat putusan itu juga suatu masalah besar. Oleh karena itu, ketika misalnya Pak Jimli mengatakan akan diputus tanggal 7, maka kita lihat bahwa tahapan di dalam verifikasi kelengkapan administrasi dan juga perbaikan pasangan calon itu tanggal 8 itu, saya menduga beliau ini sudah memiliki suatu pandangan atau suatu pendirian yang memungkinkan ada perubahan ini, tapi saya kurang tahu lah. Ini kan kita lihat ke depan. Kira-kira KPU melakukan sikap menolak enggak atau menerima putusan ini menjadi persoalan yang bagi saya sangat menentukan sekali. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, baru diumumkan tanggal 7, sementara pencalonan itu keluar tanggal 8. Ya. Ini sengaja biar nggak bisa berubah apa gimana sih Mas Tama? Sebenarnya begini Mbak, kalau saya ngelihatnya sederhana aja. Mas Gibran dan Pak Prabowo sudah mendaftar menjadi paslon Capres-Cawapres. Ya enggak? Dasarnya apa? Dasarnya adalah putusan MK yang kemudian PKPU-nya itu baru kemarin Mbak diketok. Iya emang. Artinya apa? Pencalonan yang kemarin dilakukan harusnya nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada dasar PKPU-nya. Iya nggak? Gini. Dasarnya baru kemarin diketok. Terus tiba-tiba sebelum diketok itu sudah ada pendaftaran. Artinya apa? Dia masih pakai PKPU yang lama. Mungkin akan ada jawaban. Oh kan KPU udah ngirimkan edaran kepada ketua partai. Pertanyaannya, emang ketua KPU sama dengan DPR? Kan beda. Kan di negara kita nggak dikenal juga aturan hukum yang namanya surat edaran. Dia bukan produk hukum. PKPU lah yang produk hukum. Nah artinya menurut saya kita belum jauh-jauh bicara soal apakah dia berlaku atau enggak. Pendaftaran yang kemarin aja, kalau kemudian kita bisa kritis, dan saya rasa banyak sekali pakar-pakar tata negara yang bisa mengkaji ini secara regulasi. Ya kan? Harusnya kalau KPU memang betul tertib hukum, nggak bisa dia tuh melanjutkan atau kemudian mengesahkan. Kira-kira begitu. Ini kalau kita berangkat dari PKPU. Tapi lagi-lagi
apa yang saya sampaikan kan tentu saja pendapat ya, yang menjalankan adalah KPU, apapun tindakannya tentu itu menjadi kewenangan dari KPU, kan begitu. Baik, Pak Marwarar, jadi pencalonan itu duluan sebelum PKPU-nya diketok, berarti harus ya pakai peraturan yang lama, bukan yang baru kemarin diketok. Kalau Pak Marwarar melihatnya seperti apa? Sah apa enggak sebenarnya? Jadi kalau aturan umum lah, bukan hanya universal itu, peraturan itu tidak pernah berlaku surut kan. Itu salah satu kunci yang melihat ini. Tapi tanpa menjelaskan lebih jauh, kita akan bisa mengukur seluruh situasi ini. Makanya saya akan agaknya melihat ke depan ini agak galau begitu. Bagaimana kepastian hukum daripada keadaan yang lahir akibat putusan yang sebenarnya sudah dinyatakan cacat kan? Iya. Dan kalau dia cacat, pertanyaannya apakah masih kita terima dia atau berlaku gitu? Wong tidak sah begitu. Hanya saja di MK tidak ada mekanisme bagaimana, apakah ada suatu proses lagi menyatakan ini sah atau tidak sah dan diperiksa kembali dan diputus. Inilah majelis kehormatan tidak mempunyai wewenang untuk sampai ke sana. Itu problem yang kita hadapi sekarang. Tetapi setiap kebuntuan tentu nanti akan nampak jalannya. Itu barangkali jurisprudensi seperti itulah. Kita akan melihat ke depan ini apa yang akan dilakukan itu. Terutama ya biasanya Pak Jimli biasa menelurkan terobosan-terobosan meskipun kadang-kadang sesuatu yang berada di luar pakem yang kita terima begitu. Tapi dia gagasannya kadang-kadang inspiratif gitu ya, out of the box gitu. Kita coba dulu karena dia sudah mengatakan tiba-tiba tanggal 7 harus putus kan, dikejar semua di sini. Kita tahu apa yang terjadi ini kan. Saya Pak Marwarar satu lagi, ini dari penggugatnya sendiri ternyata tidak ada tanda tangannya Pak, yang soal menggugat batas usia itu ternyata tidak ada tanda tangannya. Itu sah Pak enggak kalau nggak ada tanda tangan penggugat? Kalau tidak ada tanda tangan kan tidak ada yang mengajukan itu sebenarnya. Siapa yang mengetik itu kan? Tanda tangan itu adalah identitas dan tanggung jawab. Jadi siapa yang mengajukan itu kita tuntut pertanggungjawabannya. Nah oleh karena itu juga semakin berat sebenarnya apa yang dikatakan pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK. Saya duga bukan hanya ketua lagi nih kalau begini kan. Ini sudah mungkin hakim yang 5 harus bertanggung jawab. Yaitu yang menyatakan mengabulkan permohonan itu. Kok iya begitu, kok bisa diterima begitu 3, kan? Prof. Nggak 5. Kan yang 2 kan bilang gubernur. Bukan kepala daerah. Ya tapi kalau istilahnya Kodari itu klasternya itu sama itu. Tapi ya beda-beda tipis. Karena mungkin supaya berbeda sedikit kan. Tapi jalan pikirannya sama saja. Oh, ya. Mas Tama, kalau surat kontrak personal saja yang cuma dari person to person, kalau nggak ada tanda tangannya itu nggak laku. Ini urusan negara, nggak ada tanda tangan. Urusan konstitusi. Urusan konstitusi. Mbak, lagi-lagi kan ini proses yang kemudian dia dibuka secara transparan, ini kan mempertontonkan, mengedukasi masyarakat juga ya. Kira-kira ketika ada permohonan, jangankan kuasa hukum yang tanda tangan, prinsipalnya nggak tanda tangan. Iya. Kan begitu. Nah ini yang jadi masalah. Tokoh utamanya aja nggak tanda tangan. Maka dari itu kemarin saya juga lihat apa yang kemudian disampaikan oleh para guru besar, kan dia mempermasalahkan soal formil, artinya soal tata urutannya, tata prosedurnya. Nah sekarang secara formil dokumen disampaikan hari Sabtu malam, kan gitu ya. Malam Minggu ternyata ada petugas MK yang menerima laporan, kan juga menarik ya Mbak. Kita biasanya sore udah disuruh pulang, kalau kemudian kita lewat dari waktu kan kira-kira begitu. Nah kemudian formilnya lagi tadi ada tanda tangan yang kemudian nggak dibubuhkan pada permohonan. Kan biasanya ada tanda tangan prinsipal orang yang memberikan kuasa yang kemudian dia punya legal standing begitu. Nah ada nanti kuasa hukum yang kemudian tanda tangan juga. Nah kalau itu nggak ada, kan tentu saja secara formil dia cacat. Tapi lagi-lagi saya nggak berani mendahulukan Prof. Jimli ya, karena Prof. Jimli yang menilai, kami dari masyarakat hanya melihat tahapan-tahapan dan proses yang sedang berjalan. Baik, kalau misalnya tidak ada satupun yang bisa menggugat keputusan MK yang final dan binding, lalu apa yang bisa dilakukan untuk kemudian ini diuji nih sama Mahkamah Kehormatan MK oleh MK-MK. Terus apa fungsinya drama yang berlangsung selama berpekan-pekan ini menguji
keabsahan atau kebenaran atas keputusan itu. Kita akan jawab nanti, Mas Tama. Kita ke informasi terkait putusan MK. Muncul rencana hak angket dari anggota DPR fraksi PD Perjuangan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga marwah MK dan menjaga demokrasi. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres berbuntut panjang. Kali ini datang dari anggota fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang mengajak seluruh anggota DPR RI menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Masinton menilai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres Baik, kita kembali berbincang tadi sama Mas Tama. Nanggung belum dijawab. Mas Tama, apa sebenarnya yang bisa dilakukan dan apa fungsinya sebenarnya MK jika memang drama sama berpekan-pekan ini menghasilkan sesuatu yang cuma ujungnya di sidang etik doang? Tetap ada, Mbak. Apa? Yang pertama tentu saja sebuah keputusan. Kalaulah kemudian dia terbukti bersalah, maka sanksi berat harus dijatuhkan. Kan begitu. Tapi memang proporsi berat ringannya tergantung perbuatannya. Hari ini kita melihat dengan kasat mata apa yang terjadi, tapi semua akan ada dalam putusan yang disampaikan MK. Kalau kemudian ada pelanggaran berat, kan bisa berujung pada pencopotan. Atau paling tidak berubah jadi hakim biasa, tidak menjadi ketua misalnya. Artinya ada perubahan di sana, ada sanksi yang diberikan kalau ada hakim yang kemudian dia tidak sesuai dengan prosedur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kemudian formilnya semua berantakan dan terbukti dan diketok oleh MK misalnya dengan demikian, tentu saja buat saya dia secara hukum mungkin batal dengan sendirinya, Mbak. Menurut saya. Artinya bagaimana kemudian sebuah produk bisa berlaku ketika dia secara formilnya, secara materialnya punya catatan. Saya mau ambil contoh misalnya soal Omnibus Law yang kemudian diputus. Apa problemnya? Problemnya ada pada syarat formilnya. Pada saat pembentukan DPR dia tidak partisipatif. Oke ya, undang-undang pemerintah DPR bikin lagi undang-undang 2 tahun lagi harus sah ya. Artinya ditunda, dipospon oleh MK sendiri. Itu contoh ya, contoh produk yang kalau formilnya bermasalah dia akan tunda pemberlakuannya. Masih pakai yang lama, nanti 2 tahun lagi bikin yang baru, tapi ingat formilnya dipenuhi ya, undang partisipatif dan segala macam. Artinya dia dipospon. Mungkin kalau bahasanya Prof. Marwah tadi di-ignore. Kalau saya lebih setuju memang dia batal dengan sendirinya karena secara formil nggak bisa dipakai. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi ya, apa yang saya omongin sangat tergantung pada apa yang terbukti di proses MK. Baik, Mas Tama, Pak Marwara, kita membahas nanti soal hak angket apakah bisa menggugat putusan dari MK. Kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut, tetap bersama kami di News Prime.